Materi tentang sel. Apa itu sel? Sel berasal dari bahasa Latin cellula yang berarti rongga atau ruangan. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua organisme, mulai dari bakteri hingga manusia, terdiri dari satu atau lebih sel. Sel adalah tempat berlangsungnya reaksi kimia yang memungkinkan kehidupan berlangsung. Fungsi sel. Sel berfungsi untuk menyerap makanan dan memperoleh energi dari makanan yang diserapnya. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi, kemudian membentuk organisme. Selanjutnya ada jenis sel. Sel dibagi menjadi dua, prokariotik dan eukariotik. Prokariotik tidak memiliki membran sel, contohnya seperti bakteri dan alga. Selanjutnya yaitu eukariotik. Eukariotik memiliki membran sel, contohnya seperti tumbuhan, hewan, protista, dan jamur. Selanjutnya kita akan membahas tentang sel tumbuhan. Ada beberapa bagian dari sel tumbuhan yang perlu diketahui seperti membran sel, vakuola, kloroplasma, badan Golgi, ribosom, nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma atau RE, mitokondria, sitoplasma, dan dinding sel. Mari kita bahas satu-satu bagian dari sel tumbuhan. Yang pertama, membran sel. Membran sel adalah pembatas sel, tempat terjadinya transportasi zat dari luar ke dalam sel atau sebaliknya, tempat penerimaan sinyal dan penciri sel. Kedua, dinding sel. Dinding sel adalah lapisan di luar membran sel, mengandung jaringan selulosa, mengandung pektin, pada tanaman, mengandung lignin, dan berfungsi untuk membentuk sel, permeabel terhadap air dan garam mineral, mencegah keluarnya substansi penting seperti air. Ketiga, sitoplasma. Sitoplasma adalah semua daerah yang berada antara nukleus dan membran sel. Keempat, nukleus. Terdapat pada semua eukariotik dan dibatasi oleh membran berpori. Berfungsi untuk mengontrol semua aktivitas sel, tempat DNA yang dapat diturunkan, produksi ribosom atau nukleolus, dan produksi RNA. Kelima, ribosom. Ribosom merupakan partikel kecil yang terdiri dari dua subunit, besar dan kecil, mengandung protein dan ribosomal RNA, dan berfungsi untuk memandu sintesis protein atau tempat translasi mRNA. Keenam, retikulum endoplasma. Retikulum berarti jaringan dan endoplasma berarti di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma bisa disingkat RE. RE dibagi menjadi dua, ada RE kasar dan RE halus. Ketujuh, badan Golgi. Badan Golgi ditemukan oleh ahli penyakit syaraf dari Italia yang bernama Camillo Golgi. Fungsi utama dari kompleks Golgi ini yaitu sekresi sel, sintesis polisakarida, produksi lisosom, dan membran sel. Kedelapan, ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang terdiri dari dua membran, memiliki DNA dan ribosom sendiri, tempat produksi energi atau ATP selama proses respirasi. Kesembilan, lisosom. Kerja lisosom. 1. Autofagi, untuk mencerna organel dan membran sel untuk pembaharuan. Kedua, eksositosis, mengeluarkan enzim dari sel. Ketiga, autolisis, menghancurkan seluruh sel. Kesepuluh, vakuola. Vakuola berfungsi sebagai penyimpanan cairan sel dan beberapa makromolekul, misal ion, polisakarida, dan garam, mineral, air, O2, CO2, asam amino, dan lain-lain. Membrannya disebut tonoplas. Vakuola dalam sel tumbuhan menempati kisaran antara 80 hingga 90% dari total volume sel. Dan yang terakhir ada kloroplas. Kloroplas merupakan organel dua membran termasuk platista dan tempat berlangsungnya proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Setelah membahas tentang sel tumbuhan, selanjutnya akan dibahas sel hewan. Berikut adalah bagian-bagian sel hewan yang harus diketahui. Yang pertama ada mitokondria, badan Golgi, membran sel, sitoplasma, lisosom, nukleolus, nukleus, retikulum endoplasma atau RE, dan vakuola. Ada beberapa bagian sel hewan yang terdapat pada bagian sel tumbuhan. Yuk kita bahas bagian-bagian dari sel hewan.
Pertama, membran sel. Kedua, retikulum endoplasma atau RE. Ketiga, sitoplasma. Ketiga bagian-bagian sel hewan ini juga ada pada bagian-bagian sel tumbuhan. 4. Mitokondria. 5. Ribosom. 6. Sentriol, yaitu sepasang struktur silinder yang ditemukan di sentrosom. Letaknya di dekat nukleus, terbentuk dari mikrotubul, dan berperan dalam pembelahan sel. 7. Mikrotubulus, mengandung protein tubulin, pembangun sitoskeleton sel, pembentuk silia dan flagella, pembentuk benang spindle selama pembelahan sel, pengatur letak organel di dalam sel. 8. Nukleus. 9. Nukleolus. Nukleolus adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Nukleolus berfungsi untuk membentuk protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Dan yang ke-10 ada badan Golgi. Setelah membahas bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan, apa sih perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan? Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, sedangkan sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan memiliki lisosom. Sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom, sedangkan sel hewan memiliki sentrosom. Sel tumbuhan mempunyai kloroplas, sedangkan sel hewan tidak mempunyai kloroplas. Sel tumbuhan memiliki vakuola dan sel hewan tidak memiliki vakuola. Sekian pembahasan materi tentang sel. Terima kasih.